Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Eni. Kali ini kita akan belajar tentang analisis bukti pencatatan. Dalam analisis bukti pencatatan ini, jadi begini, semua jurnal itu dicatat berdasarkan bukti-bukti transaksi. Tujuan dari analisis bukti pencatatan ini supaya kita bisa mengetahui mana-mana yang termasuk kelompok harta, mana-mana yang termasuk kelompok utang, mana-mana yang termasuk kelompok modal, kelompok pendapatan, dan beban. Di muka telah diuraikan ya pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, di mana setiap terjadi transaksi keuangan akan merubah komposisi harta, utang, dan modal, namun masih tetap dalam keadaan seimbang. Artinya jumlah harta sama dengan utang plus modal. Pencatatan tersebut pada dasarnya merupakan penerapan sistem pembukuan berpasangan. Artinya setiap transaksi akan dicatat pada dua aspek yang berbeda, ya, sisi kiri debit dan sisi kanan kredit pada dua atau lebih akun yang terpengaruh. Sehubungan dengan dua hal tersebut, setiap terjadi transaksi keuangan yang dibuktikan dengan dokumen sumber, sebelum dilakukan pencatatan lebih lanjut, bukti pencatatan itu perlu dianalisis terlebih dahulu. Maksud analisis bukti pencatatan ini untuk menetapkan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi tersebut. Apakah pengaruh transaksi tersebut menambah atau mengurangi akun yang bersangkutan? Akibat penambahan atau pengurangan itu, akun-akun yang bersangkutan harus didebit atau dikredit. Berapa jumlah pengaruh transaksi tersebut? Telah dikemukakan bahwa sisi kiri suatu akun disebut debit, sedangkan sisi kanan disebut kredit. Penambahan dan pengurangan yang terjadi dalam akun dapat dinyatakan dalam debit atau kredit. Debit di sini tidak hanya berarti bertambah, tetapi dapat juga berarti berkurang. Demikian pula kredit bisa berarti bertambah atau berkurang, tergantung akun apa yang terpengaruh. Dasar pemikirannya adalah posisi sebuah neraca, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Dengan demikian, harta bertambah, sisi kiri atau sisi kiri bertambah debit atau sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Klasifikasinya itu untuk akun harta, jika bertambah debit, kalau jika berkurang saldonya kredit. Lalu untuk utang, untuk akun utang itu jika bertambah saldonya kredit, jika berkurang saldonya debit. Dan untuk akun modal itu jika bertambah saldonya kredit, jika berkurang debit. Dan untuk akun pendapatan itu jika bertambah saldonya kredit dan jika berkurang saldonya debit. Terakhir untuk yang beban, akun beban itu jika bertambah saldonya debit dan jika berkurang saldonya kredit. Apabila dibuat dalam suatu skema dengan mengingat persamaan akuntansi, akan nampak sebagai berikut. Jadi harta ya sisi kiri bertambah ya debit, sisi kanan berkurang kredit. Untuk utang sebaliknya, yang sisi
kanan bertambah debit, sisi kiri berkurang kredit. Untuk modal juga begitu, sisi kanan bertambah debit, sisi kiri berkurang kredit. Pendapatan sama dengan modal ya, yang kredit bertambah plus, debit mengurangi. Terus yang beban juga begitu, bertambah debit berkurang kredit. Ini contoh untuk mendebit dan kredit akun beserta akun lawannya. Untuk harta, kas bertambah debit berkurang kredit, peralatan bertambah debit berkurang kredit. Kalau akumulasi sebaliknya, bertambah kredit dan berkurang debit. Untuk utang, bertambah kredit berkurang debit. Terus untuk modal, misalnya contoh modal ADI ya, bertambah kredit berkurang debit. Untuk prive ADI bertambah debit berkurang kredit, karena prive itu sifatnya mengurangi modal. Pendapatan jasa bertambah kredit berkurang debit, karena bersifat menambahi ya, menambah ke modal nantinya. Terus untuk beban, bertambah debit berkurang kredit. Nah, sekarang contoh transaksi dan analisisnya. Tanggal 1 Januari 2021 diinvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan percetakan Lia oleh Tuan Hari sebesar 10 juta rupiah. Analisisnya sebagai berikut. Aktiva perusahaan bertambah, maka perkiraan kas di debit 10 juta rupiah. Terus modal perusahaan bertambah, maka perkiraan modal Tuan Hari dikredit 10 juta rupiah. Contoh berikut, 4 Januari tahun 2021 dibayar sewa tempat kepada Tuan Tora sebesar Rp150.000. Analisis transaksinya, biaya perusahaan bertambah sehingga perkiraan biaya sewa di debit Rp150.000 dan aktiva perusahaan berkurang, maka perkiraan kas dikredit Rp150.000. Contoh berikut, tanggal 7 Januari 2021 dibeli mesin cetak seharga 4 juta rupiah secara kredit dari toko Sumber Rezeki. Maka analisisnya sebagai berikut. Aktiva perusahaan bertambah sehingga perkiraan peralatan di debit 4 juta rupiah dan kewajiban perusahaan bertambah, maka perkiraan utang dikredit 4 juta rupiah. Contoh berikutnya, Tuan Gunawan mendirikan perusahaan angkutan dengan transaksi sebagai berikut. Tuan Gunawan menyetorkan modal sebesar 100 juta rupiah. Pengaruh dari transaksi ini setelah bertambahnya harta dalam bentuk kas sebesar 100 juta rupiah dan bertambahnya modal sebesar 100 juta rupiah, sehingga persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut. Harta sama dengan modal, jadi kasnya senilai 100 juta rupiah dan modalnya juga sama 100 juta rupiah. Yang transaksi kedua, pembelian peralatan sebesar 50 juta rupiah. Transaksi ini akan menambah komposisi harta tetapi tidak merubah jumlahnya. Harta sama dengan modal. Ya, jadi saldo awalnya yang tadinya 100 berubah menjadi 50 juta. Kenapa? Karena 50 jutanya digunakan untuk membeli peralatan. Jadi modal Tuan Gunawan sama, masih 100 juta. Jadi jumlah sisi kiri 50 kas 50 peralatan dan sisi kanan 100 juta berupa modal. Transaksi berikutnya, transaksi yang ketiga, dibeli bermacam-macam perlengkapan seharga 10 juta rupiah dan dari beberapa toko secara kredit. Lah, pengaruh transaksi ini adalah bertambahnya harta dan utang. Ya, karena belinya secara kredit sebesar 10 juta, sehingga persamaannya akan nampak sebagai berikut. Jadi yang transaksi ketiga, nilai perlengkapannya yaitu tambah 10 juta, utang 10 juta, maka kelompok sisi debit itu menjadi
50 ya, kas 10 perlengkapan peralatan 50, jumlah jadi 110 ya. Terus yang kelompok kredit itu utang 10 juta dan modal 100 juta, jadi totalnya sama ya. Sisi debit tadi 110 juta dan sisi kanan juga 110 juta. Untuk transaksi yang keempat, selama bulan ini dibayar sewa ruangan 5 juta rupiah. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah harta dan utang berkurang sebesar 5 juta rupiah. Nah, persamaannya nilai kasnya kan tadi 50 ya, diambil 5 juta untuk bayar sewa, jadi nilai kasnya tinggal 45 juta rupiah. Perlengkapan masih tetap 10 juta rupiah dan peralatan masih tetap 50 juta rupiah. Sedangkan yang sisi kanan atau sisi pasifa itu yang utang masih tetap 10 juta dan modalnya menjadi 95 juta. Kenapa? Karena dikurangi untuk membayar sewa. Kita sampai pada transaksi kelima. Selama bulan pertama diperoleh pendapatan 25 juta rupiah. Pengaruh transaksi ini adalah bertambahnya harta, yaitu kas ya. Kas bertambah 25 juta rupiah dan bertambahnya modal karena memperoleh pendapatan sebesar 50 juta rupiah. Maka transaksi yang kelima akan nampak nilai kasnya yang tadinya hanya 45 mendapatkan tambahan 25 juta dan modal yang tadinya 95 juta mendapatkan tambahan 25 juta. Maka saldo akhir untuk kasnya menjadi 70 juta rupiah, perlengkapan masih 10 juta rupiah, terus peralatan juga masih 50 juta rupiah, lalu sisi kreditnya untuk utang masih 10 juta rupiah, sedangkan modalnya menjadi 120 juta rupiah. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan di air mengalir dan jaga jarak. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.